Hari Eswara Made menghadirkan kembali kenangan akan wajah yang bersinar dari Eswarama tercinta, ibu pilihan dari Tuhan kita, Begawan Sri Satya Sai Baba. Tatapan penuh kasihnya mengajarkan makna sejati seorang ibu. Senyuman kebahagiaannya mengajarkan arti kepuasan sejati untuk selalu dekat dengan Sai dan tidak menginginkan apapun selain itu, sebagaimana yang disebutkan dan diajarkan oleh Begawan sendiri. Ibu Eswarama menjalani kehidupan yang patut diteladani dan benar-benar mewujudkan ajaran suami, love all serve all. Meskipun beliau tidak memiliki pendidikan formal serta bersifat pemalu dan pendiam, namun beliau merupakan instrumen pilihan dalam misi Begawan Sri Satya Sai Baba, sekaligus menjadi inspirasi di balik lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan proyek penyediaan air. Dari teladan beliau, kita harus belajar bahwa ketika kita memiliki cita-cita mulia, kesempatan untuk melayani Tuhan akan datang dengan sendirinya. Kita semua juga belajar bahwa bentuk pelayanan itu bisa dalam bentuk apa saja, bisa dalam bentuk waktu, tenaga fisik, pikiran yang baik, sikap yang positif, doa, pergaulan yang baik, serta kata-kata yang menginspirasi dan memberi semangat. Ibu Eswarama juga sosok yang berani menyampaikan permasalahan yang diderita para bapa kepada Begawan, memohon berkat Begawan. Beliau tidak ragu untuk turun tangan karena beliau yakin hanya berusaha untuk membantu. Beliau siap menghadapi apapun. Baginya tidak masalah apakah suami mau mendengarkannya atau tidak, tetapi beliau tetap akan mencoba. Terkadang kita harus ingat bahwa karena takut terluka, kita mengabaikan atau cenderung menjauhi tindakan yang benar. Kita harus belajar dari Ibu Eswarama bahwa apapun yang dikatakan atau dipikirkan orang lain, kita harus berani melakukan hal yang benar dan hal yang seharusnya. Kita juga harus ingat, suami berkata kepada kita semua bahwa semakin banyak kita melakukan hal yang benar, maka ego kita secara bertahap akan lenyap, yang membantu kita untuk tumbuh secara spiritual. Begawan mengabulkan keinginan Ibu Eswarama karena keinginan itu tanpa pamrih dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran pertama kita dari Begawan adalah ibu itu adalah Tuhan, ayah itu adalah Tuhan, guru adalah Tuhan, dan tamu adalah Tuhan. Mengikuti ajaran di atas memberi kita banyak kedamaian batin. Ibu Eswarama tidak pernah posesif terhadap putranya. Satu-satunya keinginannya adalah berada di dekat suami untuk mendapatkan balasannya. Ia mengorbankan kepentingan dan keinginan pribadinya demi dunia, dan terbukti menjadi ibu yang patut dicontoh dan tanpa pamrih bagi kita semua. Suami memperlakukan Ibu Eswarama seperti layaknya bapa lainnya, untuk membantunya melepaskan keterikatan dan menjadi lebih dekat kepada suami hanya secara spiritual. Beliau mengurus semua kebutuhan dan menjadi teladan sebagai anak yang ideal. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita, terutama ketika orang tua kita semakin tua. Kita harus mengingatkan diri sendiri bahwa mereka memiliki perjalanan mereka menuju Tuhan, dan bahwa kita harus membantu mereka maju dengan tidak membiarkan keterikatan mereka kepada kita menghalang. Sebagai seorang ibu, di sisi lain wajar kita memiliki keterikatan, tetapi itu seharusnya tidak menghalangi
kita untuk melayani dunia. Kita harus belajar dari seorang Eswarama bahwa seorang ibu harus melepaskan harapan pribadinya dan seorang ibu sejati harus mendoakan yang terbaik bagi semua anak seperti yang dilakukan Ibu Eswarama. Today people desire that only their family and children should be happy, but Eswarama was not like that. Eswarama had both mind. She wanted everyone to be happy. Saat ini, orang hanya menginginkan keluarga dan anak-anak mereka bahagia. Tetapi Eswarama tidak seperti itu. Eswarama memiliki pikiran yang luas. Ia menginginkan semua orang bahagia. Satya Sai Speak, volume 34, bab 19 November 2001. Humility, purity of thoughts and manner, meekness, surrender to heart's ideals, sensitivity, sweetness of temper, and practical depth of all of this quality is modesty. The modest woman wield authority in the home and outside, in the community as well as the world. Her attention will be always be on the living that she should not transgress. Honor and praise come to her unasked and unnoticed. Kerendahan hati, kemurnian pikiran dan perilaku, kelembutan hati, penyerahan diri pada cita-cita luhur, kepekaan, kelembutan temperamen, perpaduan khusus dari semua kualitas ini adalah yang disebut sebagai kesopanan. Wanita yang sopan memegang otoritas di rumah dan di luar rumah, di masyarakat maupun di dunia. Perhatian akan selalu tertuju pada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggarnya. Kehormatan dan pujian datang kepadanya tanpa diminta dan tanpa disadari. Dharmawahini, Chapter 4. Mother a responsibility for the well-being of their children. They also show spiritual path to their children. So never forget your mother. To set an ideal in this regard, I visit the samadhi of my parents on my birthday. Dawan mengungkapkan, ibu bertanggung jawab atas kesejahteraan anak-anaknya. Mereka juga menunjukkan jalan spiritual kepada anak-anaknya. Jadi jangan pernah melupakan ibumu. Untuk memberikan teladan dalam hal ini, Begawan sendiri mengunjungi samadhi orang tua Begawan pada hari ulang tahun Begawan. Satya Sai Speak, volume 31, Chapter 40, 19 November 1998. Untuk menanamkan perasaan baik ini di hati orang-orang, bahkan Begawan pun telah melakukan kegiatan suci ini yang disebut menghormati ibunya. Begawan bersabda dengan rendah hati, saya memohon kepada semua individu bangsa saya untuk 1. memuja, 2. menghormati, 3. menyembah, 4. mencintai, 5. mengingat ibu mereka dalam doa-doa mereka tanpa melewatkan satu hari pun untuk melakukan hal tersebut di atas. Desi Seram, selamat merayakan